Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, jumpa lagi bersama Mas Kasir dalam Jejak Sukses. Beberapa hari lalu, Jejak Sukses Mas Kasir mendatangi salah satu tempat usaha UMKM bernama Hanisan Cake. Lokasi usaha kue ini di Jalan Utama Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Pemiliknya bernama Miftahulana Syarifah atau biasa dipanggil Kak Ana. Adapun usaha dari Kak Ana ini yaitu produksi pai nanas. Kata Kak Ana nih, usaha Hanisan Cake-nya dirintis dari rumah pada tahun 2012 lalu. Kemudian, seiring dengan meningkatnya jumlah produksi, kini Kak Ana membuka satu outlet untuk produksi dan pemasaran produknya. Produk pai nanas produksi Hanisan Cake ini bukan kaleng-kaleng loh. Kualitas produk pai nanas milik Kak Ana ini sudah diakui, tidak hanya oleh kalangan masyarakat Pekanbaru dan Riau, tapi juga oleh salah satu brand mentega terkenal di Indonesia dengan meraih juara satu produk oleh-oleh pada tahun 2017 lalu. Hebat kan? Di toko kue Hanisan Cake yang dikelola Kak Ana dan dibantu oleh sang kakak, sebenarnya tidak hanya memproduksi pai nanas, namun juga beberapa produk makanan beku atau frozen yang tidak kalah ngetop dan laris dari produk pai nanasnya. Di antaranya ada ubi bebeh, kulit dimsum, kulit pastel, dan masih banyak lagi. Produk-produk pai nanas dan kue lain dari Hanisan Cake ini sudah menyebar luas dan melanglang di sejumlah daerah, bahkan sudah merambah pasar Sumatera Barat. Dan produk-produk Kak Ana ini sangat mudah ditemukan di sejumlah pusat oleh-oleh yang ada di Pekanbaru. Bicara omset, bisnis kue yang dijalani Kak Ana selama 9 tahun ini sudah memiliki omset yang sangat besar mencapai puluhan juta rupiah. Nilai omset yang bisa dibilang sangat besar di kalangan UMKM sejenis. Daripada penasaran, yuk kita kenalan dengan Kak Ana. Sekaligus tanya-tanya seputar perjalanan bisnisnya dan tips bagaimana Kak Ana bisa mengembangkan bisnisnya hingga dikenal luas oleh masyarakat. Dalam program Jejak Sukses bersama Miftahulana Syarifah, co-founder Hanisan Cake Pekanbaru. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel YouTube ini. Oke, awalnya kami membuatnya pai kecil. Kemudian pai kecil ini ada 3 topping. Yang pertama topping keju, kemudian almond, kemudian jaring ya. Dan kami kemudian apalagi dari rumah ke rumah, kemudian PO gitu kan, orang memesan PO kami buatkan. Dan dulunya kami belum memiliki gerai karena dapur kami masih sesuai dengan kapasitas. Kemudian setelah ada pai, kemudian tahun kedua baru kami buat kelapa tart. Kemudian tahun ketiga baru kami membuat kimchi, ini ada kimchi. Kemudian tahun keempat kami membuat baru ubi bebek pada tahun 2017. Kemudian setelah 2017 ini awalnya ya tadi saya dari Batam meninggalkan zona nyaman, saya melanjutkan kuliah. Kemudian untuk mencari uang untuk kuliah, kemudian saya buatlah produksi ubi bebek sama tela-tela. Kemudian saya berdasarkan pemesanan juga, dulu belum pernah masuk ke pasar-pasar supermarket, hanya ke gerai. Dulu hanya beberapa gerai, masuk itu Insira. Kemudian ada juga beberapa gerai yang sudah tutup, nggak ada lagi. Nah, kemudian setelah tahun 2017, akhir tahun 2016, awal 2017 kami mendirikan ini. Kemudian setelah ubi bebek ini, kemudian kami buat dimsum. Dimsum ini lahir tahun 2019 kemarin. Kemudian tahun 2019 ini karena corona, semua pai nanas ini kan udah ditarik dari gerai-gerai karena karena tidak laris, jadi dipulangkan oleh orang gerai. Dan baru kami buat dimsum. Karena setelah itu dimsum baru pai large ini lahir. Pai large ini tahun 2019 karena seiring berjalannya waktu ini pikiran kami bertambah juga, dan akhirnya kami buat pai large. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami bisa mendirikan gerai seperti ini.
kemudian awalnya dulu banyak orang tidak suka pai gitu kan, orang tidak suka, maksudnya tidak suka nenas. Jadi kita lihat Provinsi Riau ini kan penghasil nenas nomor 3 ya, penghasil nenas nomor 3 di Indonesia, dan dia juga termasuk komoditi ekspor Dinas Perdagangan. Jadi bagaimana cara memakan nanas ini dengan cara yang berbeda gitu kan. Jadi dibuatlah pai nanas ini gitu kan. Dibuatlah pai nanas sehingga ketika orang memakan nanas biasa, buah nanas dengan nanas ini, alhamdulillah orang yang awalnya tidak suka nanas jadi suka gitu. Sama juga saya dulu kan tidak suka nanas juga. Dan akhirnya dengan adanya komoditi pembaharuan gitu kan, memakan nanas dengan cara yang berbeda gitu kan. Jadi akhirnya dibuatlah pai nanas ini gitu, karena banyaknya nanas di Pekanbaru gitu. Dan dia juga merupakan oleh-oleh khas Riau gitu. Nah, ada nanasnya tadi. Dan satu lagi kan dulunya nggak ada pekerjaan juga ya, nggak ada pekerjaan, jadi bingung mau ngapain, jadi ibu rumah tangga, jadi bingung kakak saya gitu kan. Jadi akhirnya tiba-tiba aja ide itu muncul, melihat pula nanas itu banyak juga mudah didapatkan bahan bakunya ya, di mana-mana kan kita tahu kan, kayak di Siak, kayak di Kampar, di Rumah Panjang kan berserak nih nanas itu gitu. Jadi akhirnya karena berdoa juga, minta petunjuk juga, akhirnya itulah tiba-tiba aja ide itu muncul gitu. Jadi setelah berjalan waktu, pai nanas sudah alhamdulillah, dan sempat juga kami diutus oleh Provinsi Dinas Perdagangan tahun 2018 ke mana tuh, ke Panganusa di Yogyakarta, kemudian di Panganusa Internasional juga di Banten, Tangerang, Banten. Dan akhirnya karena orang banyak suka gitu kan, jadi akhirnya kami ingin mencari variasi yang berbeda gitu kan, bagaimana tidak hanya pai nanas aja gitu. Jadi kami carilah ide-ide, dan saya katakan tadi ubi goreng bebeh tadi ya, tahun 2017 tadi. 2017 tuh saya yang mulai ubi goreng itu karena berpindah dari zona nyaman gitu kan. Kita harus berani hijrah gitu kan, jadi berpindah ke zona nyaman. Nah, akhirnya muncul, awalnya teman datang gitu, teman tuh datang ke rumah, kemudian dia membawa ubi goreng, kemudian terasa empuk, kemudian muncullah bagaimana ini ubi bisa jadi bisnis gitu kan. Jadi muncullah ide dijadikanlah dia ubi goreng gitu, ubi bebek frozen, di frozen kan gitu. Dan karena kami sering bilang bebek, hey beb gitu kan, jadi jadilah ubi bebek frozen food gitu. Dan pasarannya ya memang orang-orang yang menengah ke atas gitu, karena mereka yang sibuk, nggak sempat buka ubi, nggak sempat merebus, nggak sempat ngapa-ngapain, dan dia tinggal instan gitu. Jadi akhirnya kami sajikan di dalamnya ada tepung gitu, ada tepung, dan memang siap goreng aja lagi. Ubi ini dulu modalnya hanya 1 juta, yang ubi ya, yang awal. Kami semuanya memang dari uang rumah, dari pribadi, nggak ada bantu-bantu dari pemerintah, belum ada waktu itu. Jadi modal awal untuk buat bebek ini 1 juta kan. Jadi 1 juta itu kami beli plastiknya, kami beli tepungnya, kami beli bahan bakunya semuanya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah bertahan, berkembang, dan reseller kami bertambah banyak gitu kan. Jadi ada di Bengkalis dan ada di seluruh di Provinsi Riau lah, alhamdulillah. Tahun 2002 untuk pemasarannya, kami tahun 2012 itu kan dulu masih sedikit orang gadgetnya, media sosial nih dulu sistem kayak BBM gitu kan ya, ada juga promosinya lewat BBM, kemudian hanya minim gitu, banyaknya hanya PO gitu, misalnya lewat PO tetangga, ada teman-teman, kemudian dari mulut ke mulut gitu kan. Dan dulu dapur produksinya kan di rumah di Gang Jawa gitu. Seiring berkembangnya zaman, apalagi sekarang zaman 4.0 ya, semuanya harus menuntut kita untuk media sosial, barulah berkembang, akhirnya kita mulai menggunakan WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian IG gitu kan. Kemudian online dan offline. Itu online tadi, kemudian offline-nya kami ada di pasar buah, di supermarket, pasar buah, ada di Jumbomar, ada di Hang Tua, kemudian ada di Freshmart, ada di Hawaii, kemudian ada di gerai-gerai seperti Insira, Kamsia,
dan lain-lainnya. Ada 30 gerai yang tersebar di seluruh Pekanbaru, di Mega Rasa juga. Kalau ubi goreng ini untuk kapasitasnya per minggunya kami sampai 300 kg. 300 kg itu tuh kira-kira dapatnya, kalau dalam 100 tuh dapatnya 120 kali 3, berarti sekitar 400-an lah, 400 bungkus dalam seminggu, 400 sampai 500 bungkus. Kalau pai ini alhamdulillah sekarang ini sudah semakin banyak peminatnya, sekitar 900 pieces lah per bulannya. 900 pieces, 900 bungkus maksudnya, 900 bungkus. Kalau omsetnya sekitar 35 sampai 40 juta dalam satu bulan. Itu untuk all produk? All produk. Pastinya manusia itu pasti selalu ada perubahan ya dari hari ke hari. Begitu juga dengan produk kami. Kalau dari sistem karyawannya dulu kami lihat ya, dulu awalnya kami berdua aja gitu, kakak aja awalnya, akhirnya masuk saya, kemudian baru datang karyawan, kami rekrut karyawan. Kalau sudah semakin meningkat produksinya dan peminatnya juga semakin banyak, jadi kami tambah karyawannya. Dan kemudian dari segi rumah produksi, awalnya rumah produksi kami di Gang Jawa. Kemudian karena sudah semakin sempit, tuntutan customer semakin banyak, jadi diputuskanlah untuk menyewa ruko. Itu pun untuk produksi rumah dapur BB, karena dia kan wajib BPOM. Jadi kalau wajib BPOM itu salah satu syaratnya rumah dapur itu harus terpisah gitu kan. Makanya kami ambil ruko. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan dan karyawannya semakin hari semakin bertambah. Sekarang karyawan kami ada 7, 4 yang part time dan 3 yang tetap. Ya, kalau ceritanya sih awalnya kan kami kan promosinya ke Free Day, kadang nggak laku gitu kan. Kami bawa 10 bungkus, ada juga minuman kami awalnya minuman es mangga, kemudian kami bawa ke Pertar dan Painenas tuh kami bawa, kemudian nggak laku gitu kan. Kadang sedih juga melihatnya kan, bagaimana nih dibawa. Tapi karena ingin promosi, niat di hati itu ingin supaya dikenal orang gitu kan, salah satu Free Day itu kan supaya promosi gitu kan. Itulah kejadian nggak laku kadang gitu kan. Dan kemudian ubi ini kadang juga bahan baku, waktu itu kami belum ada karyawan, sulit juga mencarinya gitu kan. Jadi sekarang kan bahan baku kami itu sudah ke ladang langsung, sudah pergi kami mengambil ladang, sudah berlangganan dengan petani ubi gitu kan. Kemudian untuk link, kendala kami itu juga link ke pemerintah tuh kami agak sedikit minim gitu kan, sehingga untuk dana-dana hibah atau dana yang lainnya sebagai kami belum ada, dan kemudian kami masih memang pribadi semuanya gitu. Ya, masa tersulitnya kadang ya sempat down juga ya, tapi bagaimanapun kita harus bangkit ya. Ketika corona gitu kan tahun 2019, semua gerai oleh-oleh mengembalikan produk-produk kami, dan kemudian kami down dan karyawan pun diliburkan waktu itu, nggak ada yang bekerja gitu kan, karena dengan apa digaji gitu kan, dengan apa untuk THR mereka gitu kan, jadi diliburkan. Dan lahirlah tadi itu kulit dimsum, tapi otak tuh terus berjalan gitu kan, lahirlah kulit dimsum. Kami buat kulit dimsum walaupun Painenas tidak jalan, tapi dimsum alhamdulillah sekali promosi banyak yang minat gitu. Ya, pesan dari saya untuk para pelaku usaha yang sudah lama, tetaplah bertahan. Untuk yang baru, jangan takut untuk memulai usaha, mulailah dengan bismillah, tetap berdoa. Setiap kita ada mempunyai dream, pray, action, itu 3 kata kunci yang selalu saya pegang: bermimpi, kemudian berdoa, dan lakukan action gitu kan. Jangan takut berpindah dari zona nyaman yang awalnya kita memang wah saya senang bergaji per bulannya segini. Nah, akhirnya kita ketika kita mau hijrah, kan hijrah tuh penting ya, karena hijrah tuh bisa merubah nasib. Rasulullah aja kan hijrah dia dari Mekah ke Madinah, akhirnya di Madinah dia bisa berjaya
menjalankan agama Islam gitu kan. Gitu juga dengan kita ketika kita hijrah, ya bismillah, tetap jalannya lurus dan jangan putus asa, itu aja. Dan tiga, dream, pray, action. Wah, luar biasa ya Kak Ana. Berani hijrah dari zona nyaman, terus bisa sukses seperti sekarang ini. Nggak semua orang loh berani ambil keputusan seperti ini. Salut deh buat Kak Ana, sukses terus ya Kak. Sampai di sini dulu ya Lur, perjalanan Jejak Sukses Mas Kasir kali ini. Kita jumpa lagi di program Jejak Sukses Mas Kasir berikutnya, yang pastinya terus menginspirasi dan memotivasi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mas Kasir agar tetap eksis. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantep tenan.